Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Novera Marta dari Lokal 4E Pendidikan Agama Islam. NIM 1910201097. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran PAI, Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Bahasa Ampe Palaitapan, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 8 semester 2. Materi pokoknya yaitu makanan dan minuman yang halal dan haram. Alokasi waktu 2 kali 40 menit. Yang pertama yaitu bagian A, yaitu kompetisi inti. Kompetisi inti yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetisi inti 3 yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural yang berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang kompetisi inti yang keempat yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan di sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Yang selanjutnya yaitu kompetensi dasar. KD yang pertama yaitu menerapkan ketentuan syariat Islam dalam mengkonsumsi makanan yang halal dan haram. Yang kompetisi dasar yang kedua yaitu menghargai perilaku semangat membunuh kebangkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai implementasi dari pemahaman. Yang kompetisi dasar yang ketiga yaitu memahami hikmah penentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran. Yang keempat yaitu kompetisi dasar yang keempat yaitu mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi sesuai ketentuan syariat Islam. Yang selanjutnya yaitu bagian C. Bagian C yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui pendekatan saintifik peserta didik mampu. Yang pertama, memprediksikan hikmah penetapan makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang kedua, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya yaitu bagian D. Hikmah penetapan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu makanan yang halal dan bergizi sesuai ketentuan syariat Islam. Yang bagian E, pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatannya yaitu yang pertama pendekatan saintifik. Yang kedua model pembelajarannya yaitu comparative learning. Yang ketiga metode, yaitu yang dipakai adalah metode diskusi. Yang bagian F adalah media pembelajaran. Media pembelajarannya ada Al-Quran dan terjemahannya. Yang kedua yaitu alat dan bahan. Yang pertama komputer, laptop, LCD, PowerPoint. Yang ketiga sumber belajarnya. Sumber belajar yang pertama yaitu yang bagian A, Al-Quran dan terjemahannya. Yang kedua buku teks PAI kelas 8. Yang ketiga buku-buku penunjang PAI kelas 8. Yang keempat CD atau video pembelajaran interaktif. Yang bagian selanjutnya yaitu bagian G, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu ada bagian pendahuluan. Yang bagian A, deskripsi kegiatannya. Persiapan psikis dan fisik dengan membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama. Yang bagian B menginformasikan tujuan yang akan dicapai selama pembelajaran.
Yang bagian C, menyampaikan secara singkat garis besar materi yang akan disajikan selama pembelajaran. Yang bagian D, memberi motivasi siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran dengan mengucapkan yel-yel. Jika ditanya apa kabar dunia, jawabnya tetap asik. Dan jika ditanya masih semangat, jawabnya masih semangat. Waktunya yaitu 10 menit. Selanjutnya itu yang bagian H, yaitu penilaian, yaitu sikap spiritual. Yang A, teknik, bentuk instrumen. Tekniknya itu teknik observasi, bentuk instrumennya itu lembar observasi. Kisi-kisinya yaitu sikap dan nilai. Yaitu yang pertama contohnya sikapnya mensyukuri. Berarti butir instrumennya 1. Sikap sosial yaitu teknik observasi. Yang B, bentuk instrumen lembar observasi. Kisi-kisinya yaitu pengetahuan, yaitu teknik lisan, bentuk instrumennya kuis. Keterampilan yaitu kisi-kisinya keterampilan mengobservasi, tekniknya produk, bentuk instrumennya republik. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan dari RPP yang saya buat. Jika ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.